Joloklah jolok si buah pelam, jolok yang kuat hingga terjatuh. Sambutlah sembah beriring salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Salawat berbingkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, buah hati Siti Aminah, cinta kasih Siti Khadijah, intan berlian kota Mekah, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habiballah. Dewan juri, hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Perspektif Kepemimpinan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, perspektif kepemimpinan sangatlah jelas dan ditekankan sebagai amanah yang membutuhkan sifat-sifat tinggi, baik dari segi keimanan, keilmuan, ketakwaan, maupun kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan seorang pemimpin harus menjadi pelayan umat, bukan pemeras, apalagi penguasa yang zalim. Al-Quran menerangkan seperangkat karakter kepemimpinan layaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memujinya. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran menyebutkan karakter kepemimpinan baik yang tersirat maupun yang tersurat. Dari sekian banyak Al-Quran menyebutkan tentang kepemimpinan, pada momen yang berharga ini kita akan membahas 3 perspektif kepemimpinan menurut Al-Quran. Yang pertama, dalam Quran surah At-Taubah ayat 128 dapat kita simpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pemimpin adalah orang yang penuh perhatian dan kepedulian terhadap nasib umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan langsung kepada kita begitu berat siksaan yang dilakukan kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam di Makkah, sehingga beliau mensiasati agar umatnya berangsur-angsur hijrah ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin beserta sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang paling terakhir hijrah. Sangat jelas bahwa Rasulullah sangat memperhatikan dan memperdulikan nasib dan keselamatan umatnya di atas dirinya sendiri. Masya Allah. Yang kedua, dalam Quran surah Al-Imran ayat 159 dapat kita simpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pemimpin ialah orang yang lemah lembut, penuh kasih sayang, tidak arogan dan mudah memaafkan, yaitu ciri-ciri kepemimpinan yang peka terhadap empati situasi yang umatnya hadapi. Kita mengetahui perjalanan dakwah Rasulullah bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak siksaan dan hinaan yang beliau dapatkan. Namun jangankan membalas, sedikit pun tidak pernah terbesit dendam di hatinya. Bukan karena tidak mampu, melainkan beliau memang tidak mau. Sungguh luar biasa dengan kuasa yang beliau punya.
tidak ada sedikit pun sifat arogan dalam dirinya. Yang ketiga, dalam Quran surah Shad ayat 86 dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepemimpinan ialah orang yang bersikap jujur, tidak mengada-ngada dan penuh integritas. Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin bukan hanya dari kaum muslimin, melainkan dari seluruh umat Mekah. Ketika akan hijrah ke Madinah, Rasulullah menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan seluruh barang titipan kaum kafir Quraisy. Hal ini membuktikan bahwa walaupun kaum kafir Quraisy membenci dakwah Rasulullah, akan tetapi mereka tetap meyakini bahwa Rasulullah adalah Al-Amin. 3 hal tadi merupakan sedikit perspektif Al-Quran tentang kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah pemimpin tidak lahir karena ijazah, melainkan karena potensi yang terus diasah. Umar bin Khattab mengatakan, tidak ada Islam tanpa persatuan, tidak ada persatuan tanpa kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan. Begitu pentingnya kepemimpinan di dalam agama Islam, karena pemimpin bukan hanya mereka yang menjadi presiden, bukan hanya mereka yang menjadi wali kota dan lainnya, akan tetapi konsep dasar dari kepemimpinan ialah kita terhadap diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Mereka berkata, akankah engkau menciptakan orang-orang yang akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di sana? Sesungguhnya kami senantiasa memuji dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan bahwa Allah akan menciptakan manusia sebagai pemimpin, sebagai khalifah di dunia. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi manusia, menjadi pemimpin yang melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di bumi ini. Hadirin rahimakumullah, jadilah pemimpin yang baik, jadilah pemimpin yang bijak, jadilah pemimpin yang diajarkan Al-Quran. Jika tidak untuk orang lain, paling tidak untuk diri kita sendiri. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur dan bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.